Kembali bersama saya dalam Metro Siang, kemenangan Joe Biden sebagai Presiden Amerika Serikat ke-46 dinilai menjadi angin yang segar terhadap sejumlah kerjasama dan mengatasi isu-isu diskriminasi yang ada di Amerika sendiri ataupun juga dengan negara luar. Sebelumnya, Joe Biden sempat mengatakan dalam kampanyenya akan melakukan pendekatan yang lebih pro-aliansi dan multilateral dalam kebijakan internasionalnya, termasuk dalam menghadapi konflik Timur Tengah. Dan untuk membahasnya, saya akan langsung bertanya kepada cendekiawan Muslim, Profesor Komarudin Hidayat. Prof. Komar, selamat siang. Prof, apa kabar? Selamat siang, Albert. Alhamdulillah, baik-baik. Terima kasih, Prof. Di sini baik. Terima kasih telah bergabung bersama dengan saya dalam Metro Siang. Prof, saya akan langsung menyoroti mengenai dampak dari kemenangan Joe Biden dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat. Joe Biden langsung mengatakan bahwa ia akan mencabut Muslim ban atau larangan masuk ke Amerika Serikat dari 13 negara, di mana 7 negaranya adalah mayoritas Muslim dan juga negara Afrika. Apakah kemudian dengan terpilih Joe Biden akan merekatkan kembali hubungan Amerika dengan negara Muslim atau dengan umat Muslim? Baik, sebelum itu saya ingin memberikan satu gambaran historis secara singkat ya, bahwa gelombang globalisasi, demokratisasi yang terjadi di Barat, di Amerika dan di Eropa, itu telah membuka keran bagi para imigran dari Asia, dari Afrika, lebih-lebih negara kulit hitam yang dulunya dijajah kulit putih. Sehingga negara semacam Prancis, Eropa, Amerika itu tidak bisa menolak kehadiran mereka. Ini efek dari globalisasi dan demokratisasi. Nah, di sini kemudian memunculkan satu gelombang protektif bagi negara-negara kulit putih dengan kehadiran imigran. Tapi secara moral mereka tidak bisa mengingkari sejarah masa lalu bahwa mereka itu dulu dijajah. Oleh karena itu, problem yang hadir yang muncul sekarang ini juga implikasi dari apa yang dilakukan negara-negara Eropa terhadap negara Afrika dan Asia di masa lalu. Ini sebagai sekedar latar belakang historis secara singkat ya. Yeah. Kemudian Prof, melihat histori seperti itu dan juga kebijakan Donald Trump yang memang banyak sekali gugatan dari kebijakan melarang 13 negara tersebut masuk ke dalam Amerika Serikat, tetapi kemudian sudah diperkuat dan Joe Biden berjanji untuk mengubah kebijakan itu yang dinilai inkonstitusional. Apakah ini akan kemudian mendekatkan kembali Amerika Serikat dengan umat Muslim dan negara Muslim? Nah, ini suasana batin orang kulit putih. Dia merasa supremasi. Tapi kehadiran imigran entah dari China, dari Asia, Afrika, ini mereka lebih gigih, lebih giat, ekonominya berkembang, daya survive-nya tinggi, sehingga warga kulit putih ini kan merasa terancam ekonominya. Dan mereka ingin juga kemudian menjaga ini, tapi kan tidak bisa. Jadi ledakan demografi dan juga implikasi sejarah masa lalu tidak bisa dielakkan. Dengan demikian, mau tidak mau Barat sebagai pendukung ide demokrasi dan HAM, dia harus menerima kehadiran imigran ini. Nah, oleh karena itu, Demokrat yang selama ini akrab atau berkawan dengan kaum imigran, tentu ini kan menjadi seakan-akan hitam putih dengan Trump yang anti imigran. Jadi kalau Trump menangnya itu karena pro ultranasionalis kulit putih, sekarang Joe Biden kan kebalikannya pendulumnya. Mereka adalah pro minoritas, kulit berwarna dan sebagainya. Ini sebuah pendulum. Iya, oke. Sebuah pendulum berarti sebuah momentum yang akan berbeda seperti itu, Prof. Tapi apakah kemudian Israel-Palestina, konflik yang masih terjadi hingga sekarang, Trump mempunyai kebijakan sendiri, sebelumnya Barack Obama dengan wakilnya Joe Biden mempunyai kebijakan sendiri. Di mana posisi Amerika Serikat dengan konflik Palestina-Israel di bawah kepemimpinan Joe Biden yang Anda baca, Prof? Politik Amerika keluar, hemat saya tidak jauh berbeda. Bahwa Amerika first, kepentingan Amerika nomor satu, baik itu Demokrat maupun Republik sama saja. Hanya tentu di sana ada nuansa-nuansa yang berbeda. Bahwa Demokrat lebih menggunakan soft power, lebih bersahabat, lebih dialogis. Sementara kalau Republik kan hard power, sejak dari Bush sampai Trump kan begitu. Tentu dalam panggung diplomasi, maka kesannya lebih ramah Demokrat. Walaupun kepentingannya sama saja, dengan adanya musuh Amerika yaitu China, tetap saja mereka ingin mengembangkan pengaruh di luar dirinya. Siapa aliansi Amerika, siapa aliansi China, tetap saja itu.
Di mana kemudian peran Indonesia, Prof? Selama ini Indonesia sering memainkan peran dalam konflik Israel-Palestina, di mana Indonesia mendukung kemerdekaan dan juga kebebasan dari Palestina. Di mana peran Indonesia dalam hal ini sekarang dengan kepemimpinan Joe Biden? Posisi Indonesia itu kalau di Eropa itu mirip Turki, sebuah gadis cantik yang diperebutkan oleh beberapa pihak. Kalau saja bisa mainkan peranannya, maka sangat dibutuhkan dan disegani oleh lawannya. Seperti Turki, itu kan strategis sekali geopolitiknya. Dia bisa mainkan kartunya ke Eropa, ke Asia Tengah, ke Arab, ke Barat. Nah, Indonesia juga begitu. Indonesia ini diperlukan oleh Amerika sekaligus juga China, dan keduanya memerlukan. Hanya saja kadang-kadang kita tidak bisa menghargai kekuatan yang kita miliki sendiri. Oleh karena itu saya berharap Indonesia tetap memerankan sebagai politik bebas aktif. Dia bisa ambil manfaat dari China maupun dari Amerika. Karena secara ekonomi yang surplus, investor yang siap duitnya itu kan China sekarang ini. Tapi hubungan persahabatan, persenjataan, kultural itu kan juga dekat dengan Amerika. Sekarang bagaimana Indonesia bisa ngambil manfaat dari dua raksasa ini? Baik. Bagaimanapun kebijakan luar negeri yang akan dikeluarkan oleh Joe Biden nanti pada saat sudah resmi terpilih, Indonesia tetap punya peran di antara beragam konflik termasuk Israel dan juga Palestina. Terima kasih Prof. Komarudin Hidayat, cendekiawan Muslim telah bergabung bersama dengan saya dalam Metro Siang. Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya.